Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Evelyn Amanda dengan NIM 2023 5002. Saya Kesha Arteja dengan NIM 2023 592. Saya Stefani dengan NIM 2023 50153. Dan saya Felicia Natasa Pratama dengan NIM 2023 50230. Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Stefani dengan NIM 2023 50153. Nah, di sini saya udah ada di tempat di mana narasumber kita berada, yaitu salah satu lulusan dari Trisakti School of Management juga. Kebetulan beliau ini adalah salah satu pengguna ERP yang sudah sukses dalam menerapkan hal tersebut ke dalam bisnisnya. Nah, beliau adalah salah satu pengusaha yang cukup sukses di usia mudanya. Gimana sih ceritanya? Yuk kita simak. Oke, nah sekarang di samping saya sudah ada Ko Vincent. Mungkin di sini aku mau langsung mulai aja kali ya untuk sesi wawancaranya. Nah, yang pertama tuh aku mau tanya nih sama Ko Vincent. Kira-kira gimana sih cara Koko buat pastiin kalau sistem pengendalian internal di perusahaan Koko itu berjalan dengan efektif? Nah, itu gimana caranya? Berarti kayak kita ngelihat ini udah bagus belum ya hasilnya ya? Iya, betul. Paling kalau begitu sih kita ada kayak ngelihat ya tiap minggu ada berantakan gak ya dari sistem atau dari karyawan. Mungkin kalau karyawan kadang kerjanya bisa males-malesan atau apa ya. Kalau dari kita sih awalnya mantau manual lah, kita ngelihat sendiri, kita hadir di sini terus-terusan kita ngeliatin. Tapi lama-lama kayaknya capek. Ya habis itu kita pakai CCTV. Dari CCTV kita bisa lebih gampang lah mantau karyawan. Jadi hasil kinerjanya pun bagus karena mereka tahu dipantau terus kan melalui CCTV, walaupun nggak selalu kita buka CCTV-nya. Terus kalau untuk mungkin dari pesanan gitu-gitu selesai semua apa enggak, bisa ke packing semua apa enggak ya, itu saya ada pakai sistem sih, sistem ERP. Jadi dari sistem ERP itu kita bisa lihat pesanan yang udah kita proses di packing udah semuanya dikirim belum. Kalau ada yang belum dikirim pasti ketahuan. Nah, Kalau boleh tahu nih, kan tadi kan Koko sempet singgung tentang sistem ERP ya. Nah, kira-kira yang Koko pakai itu aplikasinya apa sih namanya? oh kalau saya pakainya Jenny ERP. Jadi itu ERP warehousing lah. Jadi bisa mengatur tentang persediaan, tentang pesanan penjualan, orderan, juga kita bisa ngubah harga. Jadi di ERP ini kita masukin semua toko yang ada, semua marketplace, contohnya kayak Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Jadi di ERP ini ada fitur, kita tinggal ubah di fitur tersebut, itu semua marketplace bisa langsung berubah harganya. Juga untuk pesanan semuanya udah kerekap. Jadi dari Shopee, Lazada, Tokped, TikTok semuanya udah masuk ke ERP ini. Jadi kita juga lebih gampang mantaunya. Untuk stoknya juga berlaku begitu. Oke. Terus aku paling mau nanya tentang kesulitannya sih ya. Kesulitan Koko dalam apa sih perubahan yang cara tradisional itu ke ERP sistem itu gimana? Kalau kesulitannya sih mungkin dari karyawan ya. Mungkin karyawan kan biasanya udah nyaman misalnya kayak pakai cara yang biasa-biasa aja lah, ngeubah stoknya juga manual, diedit di Shopee, di Lazada, pelan-pelan satu-satu bukain. Terus kayak mungkin ngitung stok juga kita percaya-percaya aja. Mungkin dia bilang ada 20 ya kita tulis 20 gitu-gitu. Kalau untuk kesulitannya sih mungkin dari karena karyawan udah nyaman, kita diubah jadi sistem-sistem yang lebih ini, jadinya ada kurang nyaman atau gimana. Tapi lama-lama kita evaluasi terus, rapat terus, ngobrolin bareng-bareng bagusnya gimana. Terus kita tunjukin kalau pakai sistem ini sebenarnya oke, lebih gampang, lebih enak malah daripada manual. Itu manual kan udah zaman dulu banget ya. Gitulah kurang lebih. Sama paling terakhir kali ya buat penutup sesi wawancara singkat ini, aku mau tanya aja tentang kesan dan pesan Kokoh nih buat pengusaha-pengusaha muda, khususnya kayak mahasiswa yang baru mau merintis bisnisnya gitu. Itu gimana? Oke.
nggak apa-apa, jalanin aja semuanya yang kalian suka. Kayak kalau bisa sih jalanin yang sesuai hobi. Jadi kita ngejalaninnya juga seneng. Kalau saya kan hobinya cari duit. Jadi yang penting jalanin apa, cari duit dapat, seneng. Yang penting nggak ilegal ya. Terus kalaupun kalian sekarang masih kuliah, ya kuliah aja yang bener, kerjain tugas. Kalau ada ulangan ya siap-siapin, jangan main basket dulu sebelum ulangan atau apa. Terus jangan anggap remeh tentang kuliah lah, karena kuliah itu kan salah satu pijakan untuk kita sukses ya. Kalau untuk sukses sendiri sih nggak harus dari pengusaha ya. Kalian kerja sesuai tingkatannya, nanti lama-lama kan bisa naik juga, atau sambil sampingan buka usaha. Jadi sukses itu sendiri kan dari banyak cara, banyak jalan. Ya yang penting semangat aja kerjainnya, bisa up and down lah hidup ini. Oke, nah itu dia sesi wawancaranya. Aku mau ucapin thank you banget buat Ko Vincent yang udah bersedia diwawancarain. Jadi ya segitu dulu ya, bye-bye. Pengendalian internal adalah serangkaian proses yang diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam video tadi, kita sudah melihat bagaimana perusahaan itu sudah sukses dalam menerapkan pengendalian internal di perusahaannya. Tapi, apa aja sih komponen dan juga tujuan dari pengendalian internal? Yuk simak video ini untuk penjelasan yang lebih lanjut. Pengendalian internal merupakan sistem yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem ini mencakup kebijakan serta prosedur yang bertujuan melindungi aset organisasi, menjamin keakuratan laporan keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Pengendalian internal ini cukup penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data di dalam perusahaan. Setiap ada data yang masuk harus diverifikasi. Contohnya, seperti rotasi jabatan, pengajuan cuti, laporan kerja dinas, dan lain-lain. Sejarah pengendalian internal dalam organisasi muncul seiring dengan banyaknya kasus kebangkrutan yang diakibatkan kecurangan dan manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan ketidakpercayaan publik akan laporan keuangan. Pertama adalah lingkungan pengendalian atau control environment, adalah fondasi dari sistem pengendalian internal yang menciptakan budaya organisasi. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment, merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga adalah kegiatan pengendalian atau control activity, merupakan tindakan-tindakan yang ditetapkan untuk memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication, merupakan komponen penting dalam pengendalian internal yang berfungsi untuk memastikan bahwa informasi relevan tersedia pada waktu yang tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang terakhir adalah monitoring, di mana proses evaluasi kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua komponen pengendalian berfungsi dengan baik. Sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA memiliki berbagai fungsi penting yang mendukung pengelolaan data, keuangan, dan akuntansi dalam suatu organisasi. Fungsi-fungsi ini tidak hanya membantu dalam pencatatan transaksi, tetapi juga berkontribusi terhadap pengambilan keputusan strategis, perencanaan, dan pengendalian. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari SIA. Yang pertama adalah pengumpulan data transaksi. Kedua, pemrosesan data. Ketiga, penyimpanan data. Keempat, penyajian laporan keuangan. Kelima, pengendalian internal. Dan yang terakhir adalah dukungan pengambilan keputusan. Berikut adalah 3 dampak keterpaduan pengendalian internal dan SIA. Pertama adalah peningkatan keandalan informasi keuangan. Kedua, peningkatan efisiensi operasional. Dan yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi. Pengendalian internal memainkan peran yang sangat penting dalam pencegahan penipuan di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang kuat diperlukan untuk melindungi aset organisasi, menjaga integritas informasi keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di dalam Sarbanes-Oxley ini terdapat Section 404 yang merupakan salah satu ketentuan yang paling penting dan kontroversial karena mengharuskan perusahaan publik untuk menilai sistem pengendalian internal mereka yang terkait dengan pelaporan keuangan, mengungkapkan penilaian tersebut dalam laporan tahunan yang diajukan ke SEC. Pengawasan yang lebih ketat di mana Dewan Direksi harus memastikan adanya komite audit independen yang aktif dalam memantau efektivitas pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada perusahaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur memisahkan tanggung jawab fungsional.
Struktur dalam organisasi merupakan kerangka untuk pembagian tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi dibagi menjadi 2 prinsip berikut. Yang pertama adalah dipisahkan antara fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi dari operasional itu sendiri adalah tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti pembelian, sedangkan fungsi penyimpanan adalah tugas untuk menyimpan aktiva perusahaan. Dan prinsip yang kedua adalah suatu fungsi dibatasi, tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Unsur yang kedua adalah wewenang dan prosedur memberi upaya perlindungan. Di sebuah organisasi, setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang dalam setiap transaksi untuk melindungi kekayaan, uang, pendapatan, dan biaya dalam organisasi tersebut. Unsur selanjutnya adalah praktik sehat dalam tugas organisasi. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi, tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dengan praktik yang sehat. Berikut adalah beberapa praktik yang sehat dalam melaksanakan wewenang dan fungsi di organisasi. Yang pertama adalah pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya 1 orang atau 1 unit. Dan yang terakhir adalah adanya pemeriksaan mendadak dengan jadwal yang tidak teratur. Unsur yang keempat adalah karyawan berkualitas. Dalam struktur organisasi seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara lain untuk mendorong praktik yang sehat dalam sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Cara sebuah organisasi agar mendapatkan karyawan yang memiliki potensi dan dapat dipercaya adalah dengan cara melakukan seleksi calon karyawan dan melakukan pengembangan pendidikan terhadap karyawan. Pengendalian internal yang efektif merupakan elemen penting dalam manajemen perusahaan modern. Salah satu contoh perusahaan yang berhasil menerapkan pengendalian internal yang kuat adalah Procter & Gamble atau kita singkat P&G. Berikut adalah pengendalian internal yang dilakukan oleh P&G. Yang pertama adalah pemisahan tugas atau segregation of duties. Pemisahan tugas adalah prinsip dasar dalam pengendalian internal yang bertujuan untuk mencegah penipuan dan kesalahan. Yang kedua adalah audit internal yang rutin, yang merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian internal yang membantu organisasi mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian mereka. Audit internal dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Selanjutnya adalah pelatihan karyawan, yang merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal yang efektif. Karyawan yang terlatih dengan baik akan lebih memahami kebijakan dan prosedur perusahaan serta pentingnya kepatuhan terhadap pengendalian internal. Penggunaan teknologi dengan memanfaatkan sistem berbasis teknologi seperti ERP untuk memantau dan mengevaluasi pengendalian internal secara real-time. Meskipun SIA memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi laporan keuangan, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh organisasi dalam implementasi dan pemeliharaan sistem ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh SIA. Yang pertama, keamanan data. Keamanan data adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh SIA. Dengan meningkatkan jumlah data yang dikelola dan kompleksitas sistem, risiko terhadap keamanan informasi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat seperti enkripsi data. Contohnya, sebuah bank besar harus memastikan bahwa semua informasi nasabah terlindungi dengan baik. Mereka menggunakan firewall canggih dan sistem deteksi intrusi untuk mencegah akses tidak sah ke sistem mereka. Selanjutnya adalah kompleksitas sistem. Kompleksitas sistem adalah tantangan lain yang signifikan dalam SIA. Dengan integrasi berbagai aplikasi dan perangkat lunak dalam satu sistem, seringkali sulit untuk memastikan bahwa semua komponen bekerja bersama secara harmonis. Contohnya, sebuah perusahaan besar yang menggunakan ERP terintegrasi mungkin mengalami kesulitan ketika melakukan pembaruan pada modul akuntansi mereka. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi adalah tantangan penting lainnya bagi SIA. Banyak industri diharuskan untuk memenuhi berbagai regulasi hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Contohnya, perusahaan publik harus mematuhi Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat yang menetapkan standar ketat untuk laporan keuangan dan pengendalian internal. Yang keempat adalah perubahan teknologi. Perubahan teknologi merupakan tantangan konstan dalam dunia bisnis saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi yang cepat, organisasi harus terus beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif.
Yang kelima, yang terakhir adalah pelatihan dan keterampilan pengguna. Pelatihan karyawan adalah tantangan penting lainnya dalam implementasi SIA, karena karyawan itu perlu memiliki keterampilan yang tepat untuk menggunakan sistem dengan efektif. Hubungan antara pengendalian internal dan SIA sangat erat, karena pengendalian internal memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga integritas informasi yang dihasilkan oleh SIA. Di sisi lain, pengendalian internal mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, mencegah penipuan, serta memastikan keandalan informasi yang dihasilkan. Salah satu fungsi utama dari interaksi antara pengendalian internal dan SIA adalah memastikan keandalan informasi keuangan. Pengendalian internal membantu menjaga integritas data yang dihasilkan oleh SIA agar dapat dipercaya oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Pengendalian internal juga sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi dan hukum yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang kuat membantu perusahaan dalam memenuhi standar akuntansi secara internasional maupun lokal. Tahun 1985, Enron Corporation didirikan sebagai hasil dari penggabungan antara dua perusahaan energi besar, yaitu Houston Natural Gas and North. Penggabungan ini sendiri dipimpin oleh Kenneth Lay yang kemudian menjadi CEO Enron. Pada akhir 1980-an, Enron memperkenalkan berbagai strategi keuangan yang inovatif, termasuk kontrak jangka panjang untuk pembelian gas alam. Ini memungkinkan Enron mengamankan pasokan energi bagi para pelanggan dan memperluas basis klien mereka. Pada tahun 1994, Enron mulai menggunakan model bisnis yang lebih fokus pada perdagangan komoditas energi. Pada tahun 1999, Enron meluncurkan Enron Online, sebuah platform perdagangan energi secara digital dan inovatif. Nah, ini adalah bursa perdagangan elektronik pertama yang memungkinkan perusahaan memperdagangkan kontrak energi secara online. Selama akhir 1990-an, Enron memperluas operasinya ke pasar internasional, termasuk ke Eropa, Amerika Selatan, dan juga Asia. Pada puncaknya, Enron diakui sebagai salah satu perusahaan yang paling inovatif di dunia, dengan Fortune Magazine menempatkan di posisi teratas dalam daftar Most Innovative Companies selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 1996 sampai tahun 2001. Enron dikenal dengan budaya kerja yang sangat kompetitif, di mana karyawan didorong untuk mencapai hasil yang sangat luar biasa. Kenneth Lay dan juga Jeffrey Skilling memimpin perusahaan dengan strategi yang agresif, mendorong inovasi dan pertumbuhan yang cepat. Selain untuk mempelopori konsep variatif energi, Enron Corporation juga memanfaatkan Special Purpose Entities atau SPA. Enron juga memperluas perdagangan listrik di California dan juga Inggris, serta memperkenalkan inovasi dalam pengolahan jaringan listrik. Hal inilah memicu adanya penyelidikan Securities and Exchange Commission atau SEC karena adanya dengan dugaan manipulasi laporan keuangan. SEC mulai penyelidikannya pada Oktober 2001 setelah muncul laporan ketidakwajaran dalam laporan keuangan Enron, dan juga dinilai bahwa laporan keuangan Enron tidak transparan dan dugaan praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan standar. Enron diketahui tidak mengungkapkan hubungan transaksi dengan entitas tujuan khusus secara transparan. SPA merupakan entitas yang dibentuk oleh perusahaan dengan tujuan tertentu, sering digunakan untuk mendanai atau mengelola resiko. Namun, dalam kasus Enron, memanipulasi penggunaan SPA untuk menyembunyikan utang dan juga memperindah neraca keuangannya. Cara SPA bekerja adalah ketika Enron memindahkan aset dan juga utangnya ke SPA untuk mengeluarkan mereka dari laporan keuangan konsolidasi. Praktik ini memungkinkan Enron untuk meningkatkan laba dan mengurangi beban utang secara artifisial. Auditor eksternal mereka, yaitu Arthur Andersen, dituduh bersekongkol dengan manajemen Enron untuk menutupi skema ini. Laporan konsolidasi dan juga penyesuaian yang diajukan oleh Enron mencakup penyesuaian untuk menangkap perubahan yang diperlukan akibat investigasi yang sedang berlangsung. Enron bahkan mengumumkan penyajian ulang atau restatement laporan keuangan yang mencakup pada tahun 1997 hingga tahun 2000 karena ditemukan adanya kesalahan dalam konsolidasi entitas tertentu. Setelah pengumuman hasil keuangan yang mencurigakan, peringkat kredit Enron turun menjadi BBB- yang hampir mendekati level junk atau tidak layak untuk investasi, yang merupakan peringkat investasi terendah.
Penurunan ini berdampak pada meningkatnya biaya pinjaman sehingga semakin sulit bagi Enron untuk mendapatkan likuiditas. Pada akhir tahun 2001, Enron mencoba menyelamatkannya melalui merger dengan Digney Inc. Namun, Digney menarik diri setelah menyadari bahwa kondisi keuangan Enron lebih buruk dari yang diperkirakan. Gagalnya merger ini merupakan akhir dari Enron yang akhirnya mengajukan pelindungan kebangkrutan pada Desember 2001. Skandal keuangan ini telah mengguncang dunia bisnis dan menimbulkan krisis kepercayaan yang besar terhadap perusahaan publik di Amerika Serikat. Skandal inilah yang menjadi katalis utama bagi lahirnya Sarbanes-Oxley Act of 2002. Buku Following the Money, The Enron Failure and the State of Corporate Disclosure berhasil menyoroti beberapa hal penting terkait dengan kelemahan dalam sistem pengungkapan informasi keuangan korporat di Amerika Serikat. Amerika Serikat dipandang sebagai model yang patut dicontoh oleh negara-negara lain. Namun, setelah skandal Enron ini, itu berhasil membuka mata dunia pada kelemahan mendasar dalam sistem ini. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana lemahnya pengendalian internal dan juga eksternal, baik dari dewan direksinya, manajemen, maupun auditor eksternal yang gagal menjalankan tugas mereka dengan baik. Selain membahas kegagalan dalam pengendalian internal di Enron, perusahaan itu juga gagal dalam menggunakan sistem informasi akuntansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Enron Corporation yang dalam praktiknya melibatkan penyembunyian utang, manipulasi pendapatan, dan penyalahgunaan entitas tujuan khusus dilakukan untuk memberikan gambaran palsu tentang kesehatan keuangan perusahaan. Dengan terciptanya UU Sarbanes-Oxley yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi dalam laporan keuangan perusahaan publik, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dengan membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. PCAOB ini dibentuk oleh SOX untuk berfungsi sebagai perusahaan nirlaba swasta yang melapor pada SEC. Organisasi ini mengawasi auditor perusahaan publik dan aktivitasnya. Melalui SOX bagian 101, PCAOB ini diberikan wewenangnya meliputi mendaftarkan firma akuntansi publik, menerapkan standar untuk audit, pengendalian mutu, dan juga etika yang berkaitan dengan laporan audit penerbit, memimpin investigasi dan juga proses disipliner. Jika Section 404 sudah diterapkan sebelum skandal Enron, maka perusahaan akan diwajibkan untuk menilai dan melaporkan efektivitas pengendalian internal mereka secara teratur. Section 404 bisa saja mencegah manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh CFO Andrew Fastow dengan menggunakan SPE. Untuk mencegah skandal serupa terjadi di masa depan, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh dan terukur. Nah, beberapa rekomendasi perbaikan pengendalian internal. Yang pertama, pengawasan yang lebih ketat dari komite audit. Yang kedua, pemisahan tugas yang jelas. Yang ketiga, evaluasi risiko secara berkala. Dan terakhir, pengendalian atas transaksi pihak berkepentingan. Sekian dari kami. Terima kasih.